Dalam mitologi yang tersebar di berbagai belahan dunia, pohon sering menjadi figur terciptanya kehidupan. Ya, pohon kehidupan. Digambarkan dalam berbagai agama dan aliran filsafat, melambangkan hubungan segala bentuk penciptaan. Belahan lain di Nusantara, dari sekian banyak kosmogoni yang ada, terdapat kepercayaan yang masih terpelihara. Keharingan, yang berarti tumbuh atau juga kehidupan. Hingga kini masih terjaga di wilayah Kalimantan. Keharingan merupakan salah satu agama leluhur Nusantara. Dianut oleh sebagian suku Dayak Kalimantan, utamanya suku Dayak Ngaju. Keharingan mempunyai simbol yang bermakna relasi antar manusia, semesta, dan juga sang kuasa. Pada mulanya, jauh sebelum tercipta alam semesta, bertahtalah Sang Maha Pencipta dengan segala sifat baik dan mulianya. Kami menemukan banyak versi nama untuk memanggilnya, seperti Ranying, Pohotara, Raja, Tuntung, Matanandau, Kanaruhan, Tambing, Kabanteran, dan Bulan. Di antaranya, ialah Ranying Hatala Langit. Ia bertahta di sebuah dataran tinggi yang juga dikelilingi oleh perairan. Ia juga memiliki banyak pembantu. Mereka diciptakan dari cahaya, jauh sebelum alam semesta dan manusia ada. Mereka adalah roh baik yang bertugas mensejahterakan sekaligus menjaga keselamatan dan keamanan suku. Ada yang menumbuhkan padi, ada penguasa perang, angin, petir, dan juga api. Ada penjaga keselamatan serta keamanan suku. Ada penguasa mata angin, pengatur usia, perawat harta, pemelihara kehidupan, pengendali waktu, pembawa rezeki, iman, dan juga kesempurnaan. Dan juga ada yang mengantar roh ke surga. Ada yang memberi hikmah dan kebijaksanaan, dan ada yang berkuasa atas maut. Semua diciptakan dan telah disiapkan dengan tugasnya masing-masing oleh Ranying Hatala Langit. Suatu ketika, Ranying Hatala pergi ke sebuah bukit. Dalam perjalanan, ia melihat sosok lain yang mirip dengan dirinya. Ia bertanya pada sosok tersebut, namun tak ada jawaban. Pada akhirnya, Ranying Hatala memberinya nama Jata Balawang Bulau. Yang nantinya, sang Jata Balawang Bulau ini akan menjadi penguasa alam dunia bawah. Setelah sampai di atas bukit, Ranying Hatala berfirman bahwa dirinya akan menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari, dan segala isinya. Lalu, ia akan menjadikan 3 alam dan akan diciptakan melalui 8 kali penciptaan. Ketiga alam itu adalah alam atas, alam bumi, serta yang terakhir adalah alam bawah. Dari salah satu versi mitologi, pertama-tama, Ranying Hatala melepaskan sarumpah bulau di suatu tempat. Seketika kilatan petir menggelegar. Sarumpah bulau menjelma menjadi naga. Kedua, Ranying Hatala melepaskan ikat kepala dan meletakkannya di atas tubuh naga tersebut. Terdengar lagi bunyi gemuruh dengan kilatan petir. Jadilah bumi lengkap dengan isinya. Ketiga, Ranying Hatala mengambil sifat mulianya yang maha lurus, maha jujur, dan juga maha adil. Dan jadilah pohon besar yang subur. Lalu pohon itu diberi nama Batang Garing. Keempat, Ranying Hatala lalu mengambil sifat kewibawaan yang maha besar dan maha agung. Dan pada akhirnya jadilah ular raksasa, sekaligus pulau-pulau, bukit, dan lembah serta sungai-sungai.
5. Ranying Hatala dan Jata Balawang Bulau memakan buah pinang yang telah diciptakan. Dari buah itu tercipta burung enggang betina, elang, dan juga enggang jantan. 6. Ranying Hatala menciptakan langit, bulan, bintang, dan juga matahari. Langit dibuat 7 tingkat, dan masing-masing tingkat memiliki penjaga. Langit ketujuh adalah puncaknya. Di sana, Ranying Hatala bertahta dengan segala kuasanya. 7. Ranying Hatala menciptakan bintang-bintang untuk membantu manusia. 8. Ranying Hatala menentukan gelap dan terang, maka diciptakanlah matahari dan juga bulan. Ranying Hatala bersabda pada ciptaannya, "Wahai naga, bumi, air, langit, bulan, bintang, matahari, enggang, dan elang. Aku perintahkan kalian menempati tempat kalian masing-masing. Aku adalah Ranying Hatala, pencipta, penguasa, dan pemilik kalian. Aku adalah Raja dan Tuhan kalian. Aku adalah yang Maha Kuasa, awal dan akhir dari segala kejadian. Cahaya kemuliaanku yang terang, bersih, dan juga suci. Cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku sebut ia Hintan Kaharingan." Lalu seluruh ciptaannya tunduk dan bersujud di hadapan Ranying Hatala. Mereka berikrar dan bersumpah setia. Namun ada versi lain yang juga mengisahkan ketika alam semesta ini belum terbentuk. Angkasa tengah berada dalam kekacauan. Tampak benda-benda langit yang saling berbenturan. Dahsyatnya ledakan membuat semburan api seakan tak beraturan. Hingga kilatan cahaya kosmik terlihat sangat berkilauan. Singkat cerita, peristiwa itu telah menciptakan alam semesta. Dalam kosmogoni ini, jagat raya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam atas dan juga alam bawah. Bagaimanapun, versi-versi yang ada saat ini tetap menyatakan jika Ranying Hatala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ranying Hatala langit sebagai penguasa alam atas. Ia bersemayam di langit ketujuh, yakni alam surgawi tertinggi. Di sana tempat para malaikat, para dewa, dan juga sang hyang. Dari bayang-bayang sang penguasa alam atas, terciptalah juga alam bawah. Jata Balawang Bulau merupakan istri dari Ranying Hatala langit. Ia bersemayam di alam bawah dan menjadi penguasa alam di sana. Dari versi penciptaan yang telah dikisahkan, penganut kepercayaan Kaharingan meyakini sebuah simbol yang dianggap suci. Atau pohon kehidupan. Dari pohon inilah kemudian manusia, hewan, logam mineral, dan berbagai unsur alam semesta lainnya bermunculan. Batang garing merupakan gambaran harmoni kehidupan. Bentuknya seperti tombak dengan dahan bersulur di kanan dan kirinya. Mata tombak melambangkan kepercayaan atas sumber segala kehidupan. Buah yang menghadap ke atas dan ke bawah mengingatkan manusia bahwa ada sisi yang berbeda dalam kehidupan dan dimaknai dengan keseimbangan. Daun melambangkan ekor burung tinggang, dimaknai sebagai kehancuran sekaligus penciptaan baru. Pada bagian bawah terdapat guci atau belanga berisi air suci yang melambangkan jata atau dunia bawah. Pohon dan guci melambangkan 2 dunia yang berbeda. Namun,
Keduanya saling terikat dan saling membutuhkan. Batang garing bertumpu pada sebuah pulau, tempat kediaman anak-anak dan cucu yang menjadi nenek moyang manusia sebelum bagian dari mereka diturunkan ke bumi. Pada dahan-dahannya terdapat 3 buah intan yang menghadap ke atas dan juga ke bawah, melambangkan 3 kelompok besar manusia sebagai keturunan awal di bumi, sekaligus muasal para dewa, pahlawan, dan juga penghuni bumi. Burung enggang dan matahari sebagai lambang ranying mahatala langit, merupakan sumber segala kehidupan. Pohon mempunyai filosofi pertumbuhan dan juga lingkungan, mengajarkan kita untuk terus rukun, harmonis, dan juga saling menjaga dari awal sampai akhir kehidupan. Di kosmogoni lain, pohon dipercaya sebagai penghubung ruh manusia yang ada di berbagai realitas. Dalam mitologi ini, setiap manusia mempunyai jeratan dengan manusia yang ada di alam lain. Konon, alam tersebut merupakan realitas awal sebelum manusia seperti kita diciptakan. Untuk lebih jelasnya, mungkin kami akan menyajikan pembahasannya di lain waktu.